Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua Mirsyal. Di video kali ini gua mau coba bahas user interface buat teman-teman pengguna baru SketchUp, teman-teman ya. Gua mau coba sedikit jelasin panel bar yang ada di SketchUp, mulai dari panel bar yang ada di sebelah kanan, kiri, atas, dan bawah, teman-teman ya. Dan sedikit jelasin menu-menu yang ada di SketchUp-nya juga. Oke, langsung aja kita mulai videonya teman-teman. Selamat menyimak setelah intro berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita buka SketchUp-nya. Di sini gua masih pakai SketchUp tahun 2022 teman-teman ya, belum update. Nah, sekarang sudah muncul pop-up. Di sini kita bisa memilih template dan satuan yang mau kita pakai teman-teman ya. Ada simple, kemudian ada juga yang arsitektural. Dan di bawahnya ada pilihan unit, ada yang pakai inci, kemudian milimeter dan juga meter. Nah, meskipun kita milih unit di sini, nanti juga kita masih bisa merubah unitnya teman-teman. Ada di menu unit ya. Oke, kemudian di bawahnya ada tombol open file buat teman-teman yang mau manggil file sebelumnya, bisa langsung klik open di sini. Dan juga ada recent files teman-teman. Buat teman-teman yang mau membuka file sebelumnya, di sini ada 3 file sebelumnya ya. Jadi teman-teman tinggal langsung klik aja dan langsung terbuka filenya teman-teman. Oke, sekarang gua mau coba pilih template arsitektural milimeter. Kebetulan ini yang biasa gua pakai teman-teman. Dan seperti ini teman-teman jendela SketchUp saat baru dibuka. Nah, sekarang gua mau coba sedikit jelasin beberapa panel bar yang ada di jendela SketchUp ini. Yang pertama di sebelah kanan ini ada default tray teman-teman. Di sini cukup banyak pengaturan dan ini sering banget dipakai teman-teman ya, terutama yang bagian material. Di sini kita milih material yang nantinya bakal kita gunakan. Dan untuk pembahasan lebih jelasnya, gua bakal bikin konten sendiri tentang material. Di sini gua mau jelasin sedikit aja teman-teman ya di user interface-nya. Kemudian di bagian atas ini ada beberapa menu. Yang pertama ada file. Di sini buat teman-teman yang mau save file, kemudian yang mau open file, dan yang mau nge-import gambar bisa di menu file ini teman-teman ya. Di sini kita bisa ngatur kalau misalkan mau print dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanannya ada edit teman-teman, dan di sini gua sering banget pakai yang unhide ini. Ini untuk menghapus sementara atau menghilangkan sementara objeknya teman-teman. Nanti kita bisa memunculkan lagi objeknya.
Lalu di menu edit ini kita bisa bikin make komponen dan make group. Kemudian ada unlock dan ini yang undo erase ini teman-teman. Undo sama redo sering banget dipakai juga. Lalu di sebelah kanannya lagi ada view. Di sini yang sering banget gua pakai itu yang shadow, kemudian yang hidden geometry teman-teman. Dan ada animasi teman-teman. Di animasi ini tuh kita bisa bikin scene. Jadi kita bisa mengunci view mana yang mau kita pakai gitu teman-teman ya. Kita bisa bikin scene di sini. Kemudian di sebelah kanannya ada kamera. Di sini cukup banyak beberapa settingan kamera teman-teman. Dan yang sering dipakai itu pengaturan parallel projection. Ini parallel projection itu kayak tampilan 2 dimensi teman-teman atau ortografi. Kemudian ada perspektif dan ini ada 2 point perspektif teman-teman. Ini cukup sering dipakai juga buat milih scene-nya ya. Lalu di bawahnya juga ada look around, walk dan position kamera. Ini sering banget dipakai juga. Cuman sebenarnya gue itu jarang banget pakai dari menu ini teman-teman. Gue udah bikin kayak custom shortcut. Jadi kalau misalkan mau pakai menu ini, gue tinggal tekan tombol keyboard aja teman-teman gitu ya. Lalu di sebelah kanannya ada draw. Di sini jarang banget gue pakai. Kita lewati aja teman-teman. Kemudian ada tools. Nah di sini juga jarang banget gue pakai karena gue lebih sering pakai command keyboard dan juga panel-panel bar yang ada di sini teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan nantinya teman-teman pasang plugin, nah beberapa plugin juga bakal ada muncul di menu tools ini teman-teman. Contohnya yang convert art ini itu bawaan plugin. Jadi sebelumnya nggak ada di SketchUp, dia muncul di menu tools ini teman-teman. Selanjutnya di sebelah kanannya lagi ada window. Nah di sini cukup banyak pengaturan seperti model info, referensi dan 3D warehouse teman-teman. Model info ini tuh cukup banyak pengaturan juga di dalamnya teman-teman. Salah satunya ngerubah satuan unitnya. Kemudian ada referensi, ini sering banget dipakai juga. Dan 3D warehouse. 3D warehouse itu kita bisa download beberapa referensi file SketchUp di internet teman-teman. Untuk lebih jelasnya gua bakal bikin konten terpisah teman-teman. Gua ngejelasin beberapa menu yang tersedia di menu atas ini teman-teman. Kemudian di sebelah kanannya ada extension. Nah extension itu lebih fokus ke plugin yang udah dipasang teman-teman ya. Jadi sebelumnya hanya ada extension warehouse dan 3 ini teman-teman nih. Jadi sebelum dipasang plugin-plugin di menu extension ini cuma ada 3. Extension warehouse, extension manager dan developer ini teman-teman. Ke bawahnya ini semua plugin yang udah gua pasang. Kemudian di bagian kanan yang terakhir ada help teman-teman. Di sini tuh tentang SketchUp-nya ya kayaknya. Ini yang welcome SketchUp kayak yang tadi. Nah tampilan kayak gini. Selanjutnya kita juga bisa sign di akun kita teman-teman. Dan terkadang ini tuh mesti banget di sign karena ada beberapa tools SketchUp harus sign dulu teman-teman baru bisa dipakai. Kemudian di awal kita udah milih satuan unit kan teman-teman. Nah kalau seumpama teman-teman di tengah perjalanan menggambar pengen ngerubah unitnya lagi, teman-teman bisa ke menu window, kemudian pilih yang model info ini teman-teman. Nah di sini bakal muncul pop up model info dan ada beberapa pengaturan juga karena kita mau ngerubah satuan. Pilih yang bagian unit ini teman-teman. Di bagian measure unitnya yang sering dirubah itu di bagian length ini nih. Kita klik. Nah di sini ada beberapa pilihan defaultnya. Mulai dari inci, feet, yard, milimeter, sentimeter, dan meter teman-teman. Dan untuk pengaturan yang lainnya jarang banget dirubah. Cuman kalau misalkan teman-teman mau dirubah juga silahkan sesuai kebutuhan tentunya teman-teman ya. Misalkan gua rubah menjadi meter. Oke kita close. Sekarang satuannya udah rubah menjadi meter teman-teman ya. Kita bisa ngelihat di jendela ini teman-teman. Nah satuannya udah meter. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Oh iya satu lagi teman-teman, di konten pertama tentang user interface SketchUp ini gua mau coba jelasin juga gimana cara ngecilin atau ngebesarin tampilan panel bar ini teman-teman ya. Ini kan tampilannya kecil. Ada di menu view kemudian toolbar. Nah di sini ada centang large icon teman-teman. Kalau misalkan large iconnya dicentang, panel bar ini tuh bakal jadi besar. Nah, kita bisa ngelihat perubahannya teman-teman. Panel barnya berubah menjadi lebih besar. Gue coba centang lagi. Oke, kita close teman-teman. Setelah di-uncentang ternyata mesti dirapihkan lagi ya si panel-panel barnya ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini tentang tutorial SketchUp buat pemula.
Di video pertama ini gua fokusin di pengenalan user interface, dan di video berikutnya gua mau coba bahas lebih detail lagi teman-teman, tentunya bertahap. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pengguna baru SketchUp, dan seperti biasa jika teman-teman suka dengan konten-konten gua, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini teman-teman. Sampai ketemu di konten gua berikutnya. Terima kasih.